pakai baju warna putih dengan kain sarung warna hitam. Dan di depannya Bos Rudi itu ada seperti sesaji beberapa dupa yang tertancap menyala. Dan di depan sesaji ada patung monyet Anoman. Tubuh Reni tak henti-hentinya merontak seperti yang kerasukan. Lalu selepas itu, ketika Reni sudah kembali tertidur lelap, Ki Kasman mengajak Agus menyembelih ayam cemani di belakang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Cerita kali ini masih tentang sekitar dunia pesugihan. Kisah yang dibagikan oleh salah satu Baraya KMS, sebut saja namanya Kang Agus, yang beberapa tahun lalu mengalami sebuah kejadian mistis. Keluarga besarnya, tepatnya sang keponakan, hampir mati menjadi tumbal pesugihan. Kebetulan Akang sendiri yang dulu ikut menangani masalah keluarga Kang Agus. Hanya saja keluarga Kang Agus baru berkenan memberikan izin untuk membagikan kisah nyata pada waktu itu. Kang Agus, salah satu Baraya KMS yang tinggal di daerah Desa Cidadap, Jawa Barat. Kang Agus ini seorang tukang bangunan yang merupakan karyawan lepas sebuah perusahaan konstruksi. Kang Agus ini tukang bangunan kawakan. Pernah bekerja di beberapa pulau, Kalimantan, Sumatera, dan pulau lain, ikut dalam proyek-proyek besar yang dikerjakan oleh perusahaan tempat dia bernaung. Namun Kang Agus ini bukan karyawan tetap, tetapi karyawan lepas. Kalau ada proyek baru ikut kerja. Nah, waktu itu di tahun 2023, tepat di bulan awal Juni, Kang Agus ditelepon oleh kakak iparnya, kakak kandung dari sang istri yang bernama Kang Yusuf. Waktu itu Agus disuruh datang ke rumah, katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Agus pun berangkat ke desa Cikalong. Kebetulan desa Cidadap dan Cikalong ini bertetanggaan, jadi tidak terlalu jauh. Malam itu lepas Isya, Kang Agus langsung ke Cikalong menuju ke rumah kakak iparnya. Nah, tiba di sana, ternyata Yusuf kakak iparnya meminta Agus untuk membantu dirinya merenovasi rumah tempat tinggalnya. Waktu itu Kang Agus selaku tukang senior disuruh oleh Yusuf menghitung semua keperluan material dan biaya sampai tuntas renovasi rumah itu. Semalaman itu Kang Agus pun menghitung bahan-bahan material, upah dengan pekerja 3 orang termasuk dirinya dan sejenisnya, yang di total menghabiskan uang sekitar 80 juta. Selepas sepakat antara kakak ipar dengan Kang Agus sendiri, maka beberapa hari kemudian, tepat di tanggal 7 Juni, rumah pun mulai direnovasi. Agus dibantu 2 kawannya serta beberapa warga setempat mulai membongkar atap rumah Kang Yusuf. Pekerjaan pun dimulai sejak saat itu. Sedangkan untuk keperluan material, Agus pesan bahan material dari salah satu toko bangunan terbesar di kota tempat dia tinggal. Pesan dari Bos Rudi yang merupakan
toko material langganannya Agus bertahun-tahun. Bahkan sejak dulu saat masih dipegang almarhum Bapak Bos Rudi yang bernama Pak Amir. Bahkan Agus ini udah pada kenal dengan semua karyawan yang bekerja di sana. Karena ada proyek dimanapun, tentunya proyek pribadi nih yang tidak melibatkan perusahaan, Agus ini pasti pesan materialnya ke sana. Selain selalu diutamakan kebutuhannya, seringkali Agus pun mendapat banyak diskon dari Bos Rudi, si pemilik material itu. Pekerjaan berjalan begitu lancar. Namun waktu itu, kendala terjadi. Kendala yang dialami Yusuf itu masalah keuangan. Karena dana untuk biaya renovasi sebagian, Yusuf ini mengandalkan ajuan pinjaman ke sebuah bank swasta. Waktu itu kebutuhan material sudah mendesak. Akhirnya dengan terpaksa, Yusuf ngomong ke Agus, "Gus, ini kan sekali lagi nih beli bahan-bahan material. Kebetulan duit akang yang cash di rumah udah nggak ada. Tabungan juga udah habis. Ajuan ke bank belum cair. Paling nanti cairnya tanggal 20 Juli. Ucap sang kakak. Waduh, lantas gimana atuh Kang? Mau berhenti dulu? Ya jangan berhenti Gus. Kamu ini kan sudah kenal betul sama pemilik material. Bisa nggak kalau ngambil barang dulu, nanti duit cair langsung akang bayar? Ucap si Yusuf. Di total waktu itu untuk biaya beli bahan material yang terakhir kalinya itu sekitar 12 juta rupiah. Bisalah Kang. Toh cuma 12 juta. Bisalah. Nanti saya ngomong sama si Bos Rudi buat minta pembayaran di tempo. Tapi yakin nih Kang, tanggal 20 bakal cair. Insya Allah Gus, pasti cair. Itu paling telat loh. Mudah-mudahan sebelum tanggal 20 uang sudah cair dari bank. Itu juga kata mantri yang ngurusin ajuan pinjaman akang. Ucap Yusuf meyakinkan. Mendengar hal itu, Agus pun setuju. Lantas esok paginya, masih di bulan Juli, sekitar tanggal 8, Agus langsung menuju ke toko material untuk ngutang bahan-bahan material. Waktu itu yang dibutuhkan Agus berupa semen, cat, dan yang lainnya. Ketika tiba di toko bangunan, Agus yang sudah tak sungkan lagi dengan para karyawan, dia lantas masuk ke dalam toko menuju ke ruangannya Bos Rudi. Agus beruluk salam mengetuk pintu. Assalamualaikum. Bos, di dalam bos. Kang Agus, masuk aja Kang. Ucap Bos Rudi dari ruangannya. Agus pun masuk ke dalam ruangan. Dia duduk di kursi. Lantas Bos Rudi bertanya, "Ada apa Gus?" "Ini bos, butuh bahan material. Gak banyak lah, totalnya paling sekitar 12 juta. Cuma, nih kakak saya yang punya rumah yang lagi direnov, duitnya belum cair bos. Paling nanti cair paling telat ya sekitar tanggal 20-an lah bos. Bisa nggak? Kalau untuk pembayaran materialnya, dibayar nanti kalau uang dari bank udah keluar." "Bisa, bisa lah. Apa sih yang nggak bisa buat Mang Agus? Mang Agus ini kan udah langganan bertahun-tahun. Masa masalah seperti ini saya nggak bisa ngasih utangan?" Ucap Bos Rudi. "Cuman, mohon maaf nih Mang, bahan material paling bisa diantar besok sore. Soalnya jadwal antar bahan material sudah penuh, gak bisa diganggu." "Gak apa-apa lah bos, mau besok atau kapanpun bisa." "Ya udah, kalau kayak gitu besok aja, sore datang kemari, ambil bahan materialnya. Ambil aja sama Mang Agus, nanti tinggal minta tolong sama anak-anak di gudang." Ucap si Bos Rudi.
Selepas kesepakatan terjadi, Agus pun pulang dan sampaikan hal itu kepada Yusuf, kakak iparnya. Waktu itu, di bulan Juli memang pekerjaan tinggal finishing saja. Cuman tinggal mopok tembok luar dan dalam, serta ngecat setiap ruangan di dalam rumah. Karena pekerjaan untuk atap dan yang lainnya sudah selesai. Wong rehabnya cuman rehab atap dan dalaman saja, itu pun sebagian, gak sampai dibongkar total. Nah, selepas besoknya si Agus ini selesai bekerja. Hari Minggu, tanggal 9 Juli, Agus langsung berangkat ke toko materialnya Bos Rudi. Berangkat dari Cikalong itu sekitar jam 5 sore. Tiba di toko udah jam setengah 6, para karyawan pun sebagian itu sudah bebenah toko mau tutup. Lah di sini Agus pun bingung nih, mau sama siapa nanti nganter bahan materialnya. Nah, kebetulan datang mobil bak yang dikendarai salah satu karyawannya Bos Rudi. Mang Elon namanya. Mang, dari mana Mang? Biasa, habis nganterin material. Nah, kebetulan Mang, bantuin saya. Saya mau bawa bahan material di gudang. Gimana kalau Mang Elon saja yang anterin bahan materialnya? Waduh, kemana Jang? Ke Cikalong. Tenang aja Mang, nanti saya ikut di mobil, ucap si Agus. Agus memang datang ke sana diantar kawannya, jadi dia nggak bawa kendaraan. Akhirnya Mang Elon pun setuju. Sama si Mang Elon dari toko material langsung menuju ke gudang yang memang lokasinya terpisah dari toko. Tiba di gudang, petugas gudang di sana kebetulan masih ada berjaga. Agus dan Mang Elon pun langsung minta izin ngambil bahan dari dalam. Petugas gudang yang memang sudah diberi pesan oleh Bos Rudi langsung membukakan pintu. Elon dan Agus masuk ke dalam memilah-milah bahan material yang dibutuhkan. Nah, di sini ketika di dalam gudang dibantu beberapa orang petugas gudang mengangkut material ke mobil bak, mobil pick up, Agus yang di dalam gudang merasakan sesuatu yang berbeda. Gudang yang begitu gelap, ditambah sudah masuk waktu maghrib. Suasana di dalam gudang terasa bagi Agus begitu menyeramkan. Bulu kuduk Agus meremang ketika menatap ke sekitaran gudang tempat penyimpanan bahan material yang begitu gelap. Tepat di pojokan, Agus ini melihat ada sesosok bayangan yang wujudnya itu seperti monyet yang lagi jongkok di atas tumpukan semen. Loh, kok ada monyet di gudang? Pikir Kang Agus. Agus pun perlahan mendekat memastikan. Sekitar jarak 20 meteran nih dari pojokan gudang di tumpukan semen. Agus terkejut karena memang itu bukan bayangan, tapi beneran seekor monyet yang lantas memekik loncat ke arah Agus. Agus lompat tentunya saking terkejutnya. Namun aneh, monyet ketika lompat ke arah Agus itu langsung menghilang begitu saja di antara tumpukan bahan-bahan material. Nah, Mang Elon yang terkejut mendengar teriakan Agus setengah berlari nyamperin. Loh, Jang, ada apa? Mang, ada monyet. Monyet? Monyet dari mana? Gak tahu, Mang. Tadi di sana tuh. Nah, lari ke sana, Mang. Loh, monyet siapa? Apa monyet tetangga? Pikir si Mang Elon. Mereka berdua yang penasaran pun memastikan tuh gudang diubek-ubek, monyetnya nggak ada. Entah hilang kemana. Singkatnya nih, daripada bingung mikirin monyet, akhirnya karena tumpukan material di mobil pick up sudah selesai, Agus dan Mang Elon pun
bergegas naik ke mobil. Namun, ketika Agus mau naik ke mobil pick up, dia terkejut. Ada sesaji umbo rampe, terdiri dari kembang 7 rupa. Tepat ada di pojok depan bak mobil pick up yang dikendarai Mang Elon. "Mang, sebentar Mang. Ini kok ada sajen, Mang." "Sajen? Sajen apa, Jang?" "Ini nih, di pick up nih, di bak." Mang Elon pun turun. Begitu melihat, "Oh, gak usah heran. Itu mas sajen yang tadi, Jang." "Yang tadi? Maksud Mamang?" Jang. Ini mobil sama semua mobil yang biasa dipakai ngangkut bahan material. Kalau sore, itu pasti disimpenin sesajen kayak gini." "Buat apa, Mang?" "Mamang mah gak tahu. Cuman kata si Bos Rudi, ini disuruh sama gurunya. Biar mobil kendaraan yang biasa dipakai ngangkut barang itu selamat di jalan, gak sampai kecelakaan. Ya mungkin wangsit dari gurunya tuh," ucap Mang Elon. Namun di sini Agus merasa ada yang ganjil. Ini bukan untuk tolak bala atau apa nih. Ini lebih seperti buat persembahan gitu. Tapi di sini ya Agus sendiri nggak terlalu pengen ikut campur lah. Dia pun bergegas masuk ke dalam mobil. Mobil keluar dari gudang, melaju menuju ke desa Cikalong. Ketika mobil masuk ke jalanan aspal, Agus kembali terdiam. Hidungnya mencium bau wangi yang begitu kental. Bau wangi, kayak bau minyak. Gumam Agus. "Mang, nyium bau minyak gak?" "Minyak apa, Jang? Gak nyium bau apa-apa." "Emang ada bau apa?" "Bau minyak, Mang. Kayak minyak ini, Mang. Japahron, Mang," ucap si Agus. "Ah, gak ada, Jang. Gak ada bau apa-apa. Bau kesang Mamang mah iya. Gak ada ah," sambil terus melajukan mobilnya. Agus pun terdiam. Kenapa hanya dirinya yang mencium bau minyak Japahron itu? Mobil terus melaju, langit udah gelap nih. Wong udah lewat maghrib. Nah, ketika mulai memasuki jalanan menuju desa Cikalong, Mang Elon tiba-tiba langsung ngerem mendadak. Loh, Mang, ada apa, Mang?" "Tadi, Jang, ada yang nabrak kaca." "Nabrak kaca?" Jadi kata si Mang Elon, dia ngerem ngedadak, itu ada sesuatu seperti binatang lompat dan menabrak kaca mobil depan. Padahal Agus gak melihat apapun. "Bentar, Jang, kita turun dulu, Jang." Baru aja mau buka pintu, Agus dan Elon mendengar suara pekikan monyet. Dan seperti berasal dari bak belakang mobil pick up mereka. Elon dan Agus terdiam, saling tatap, lalu turun dari mobil. Betullah, di atas tumpukan material, seekor monyet abu-abu berekor panjang lagi asik duduk yang entah berasal dari mana. Dan monyet ini bukan monyet liar. Disingkirin sampai diteriakin, itu nggak lari, anteng aja duduk di atas bahan material. Ini monyet seperti monyet piaraan. Cuman setahu Agus, di situ itu di daerah Cikalong nggak ada yang piara monyet. Sebut monyet dari hutan nggak ada di sana. Yang ada cuman kebun warga, jauh dari hutan belantara, jauh dari pegunungan. Monyet dari mana ya, Jang? Monyet nyasar kali, Mang. Nah, bentar, Mang. Tak ambil tuh. Sambil nunjuk ke ranting pepohonan yang di pinggir jalan. Maksudnya buat ngusir tuh monyet. Baru saja Agus berjalan beberapa langkah, tuh monyet kayak yang ngerti. Dia langsung lompat sendiri, lari ke kebun milik warga. Nah, di sini keanehan kembali terjadi.
Lepas monyet tadi pergi, mobil kembali berjalan. Nih mobil kerasanya berat sekali. Kayak yang bawa beban begitu banyak. Mang, agak cepat atuh Mang, bentar lagi mau Isya. Aduh Jang, ini loh Jang, mobil ngedadak jadi berat kayak gini Jang. Ini ada apa ya Jang? Ucap Elon. Agus sendiri pun heran. Udahlah Mang, pelan-pelan aja, yang penting sampai ke rumah. Agus menenangkan. Elon hanya mengangguk. Suasana pun lantas membisu. Nah, di sini ketika sudah agak jauh dari tempat tadi ketemu monyet, Elon mendadak wajahnya pucat, tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Bahkan tangan yang pegang setir itu sampai gemeteran. Agus pun menoleh. Mang, kenapa Mang? Muka pucat, tangan gemeter. Tuh kayak orang ketakutan. Kenapa Mang? Anu Jang, barusan Mamang lihat ada monyet gede numpang di bak belakang Jang. Ucap Mang Elon. Lah, monyet dari mana Mang? Si Agus pun kan noleh ke belakang. Tapi nggak ada apa-apa. Yang ada cuma tumpukan semen sama cat. Sama pasir sedikit. Gak ada Mang. Gak ada monyet. Bener Jang. Tadi ada monyet gede Jang. Duduk di bak belakang. Amit-amit Jang. Mamang mah takut Jang. Nanti pulangnya mau ngambil jalan muter aja Jang. Agus hanya menggaruk kepala. Gak ngerti dengan apa yang terjadi pada hari itu. Selepas melewati kebun-kebun milik warga, masuk ke dekat batas desa Cikalong. Di sini giliran Agus yang terkejut. Tepat di tugu desa yang begitu gelap, Agus melihat ada seekor monyet warna putih. Tingginya setinggi manusia. Itu berdiri dengan mata yang begitu merah menatap ke mobil pick-up yang sedang melaju pelan. Namun anehnya, ketika Agus ngomong ke Mang Elon tak melihat apapun. Yang Mang Elon lihat hanya tugu bercat putih sebagai penanda batas desa Cikalong. Dan lebih parahnya, ketika masuk ke jalanan desa Cikalong melewati tugu tempat tadi Agus lihat monyet, mobil jadi ringan kembali. Seolah sosok makhluk halus yang ikut menumpang turun di batas desa. Tiba di rumahnya Kang Yusuf sekitar jam 9 malam. Di sini Yusuf dan dua temannya Agus yang menunggu sedari sore tadi semua pada ngedumel. Lama banget. Karena paling jarak dari tempatnya Kang Yusuf ke toko materialnya Bos Rudi cuman setengah jam lebih. Lah ini jam 9 baru pada datang. Namun di sini Agus nggak cerita apa-apa, takut malah ditertawakan oleh kawan-kawannya. Bahan material pun satu persatu mulai diturunkan, lalu disimpan di teras rumahnya Kang Yusuf agar tidak kehujanan. Nah di sini Agus kembali heran ketika menurunkan bahan-bahan material. Sajen umbo rampe di mobil pick-up hilang. Bahkan ceceran bunga pun tak ada. Seolah memang tak ada sesaji di sana. Agus nanya ke Mang Elon, Mang, ini sajen yang di sini kemana, Mang? Mang Elon hanya menggelengkan kepala, sama bingungnya dengan Agus. Kenapa? Karena biasanya kalau mobil sudah disimpenin sesajen, itu langsung pada diparkirin di gudang. Karena kan jarang nganter bahan material sampai malam. Cuman kali itu saja nganterin pesanannya Kang Agus. Kalau bukan Kang Agus yang pesan, Mang Elon pun ya males buat nganterin. Lawang udah bubar kerja, udah waktunya istirahat.
Hal itu pun tadi bahas lagi oleh Agus. Mang Elun pun pamitan dan beneran ngambil jalan lain, jalan yang memutar, karena tak mau mengalami kejadian aneh di jalanan tadi yang mereka berdua lewati. Hari berlalu, Agus pun tak mengingat kembali masalah kejadian aneh waktu ngambil barang dari gudang. Waktu itu singkatnya selesai nih, mopok dinding rumah sekaligus melester dinding. Nah, selepas selesai pekerjaan itu, renovasi hanya tinggal ngecat bagian dinding di dalam rumah saja. Itu dikerjakan oleh Agus sendiri. 2 kawannya sudah diberhentikan. Nah, tepat tanggal 19 bulan Juli, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, Agus selepas selesai ngecat kamar dan ruangan tengah dipanggil oleh kakak iparnya. "Gus, sini Gus." "Ya Kang, ada apa?" "Ini loh, alhamdulillah duit udah cair. Kalau bisa sore ini juga kamu anterin ke Bos Rudi." "Gak enak Akang, sudah terlalu lama," ucap si Kang Yusuf. "Ya padahal mah besok aja tuh Kang." "Enggak lah, anterin sekarang juga. Akang gak mau ngutang lama-lama. Nanti takutnya kalau ada perlu gak dikasih barang lagi," ucap Yusuf menyerahkan uang 12 juta kepada Agus. Maka sore itu Agus pun langsung ikut mandi di rumah kakak iparnya. Selepas berganti pakaian, langsung menuju ke toko materialnya Bos Rudi. Namun karena di perjalanan bertemu dengan beberapa kawannya, pas waktu maghrib barulah si Agus ini tiba di toko material dan toko sudah tutup. Lalu di sini Agus pun nelpon ke salah satu karyawan di material. Nah, menurut si karyawan, Bos Rudi sudah pulang. Agus kalau ada perlu langsung saja menyusul ke rumahnya Bos Rudi. Di sini Agus pun langsung dia mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah Bos Rudi yang memang begitu gampang dibedakan karena rumah si Bos Rudi ini bisa dibilang rumah paling mewah di daerah sekitar sana. Lawang Bos Rudi ini kan turun-temurun nih keluarganya orang paling kaya di situ. Kakeknya juragan, bapaknya juragan material pula. Dan sekarang Rudi anak satu-satunya yang mewarisi semua harta benda leluhurnya. Agus tiba di depan gerbang besi tinggi kediamannya Bos Rudi. Di sana Agus pun berniat mengetuk pintu gerbang. Namun ketika diketuk, pintu gerbang langsung terbuka ke dalam. Wah, gak dikunci nih, pikir si Agus. Agus pun mematikan sepeda motornya, gerbang dia dorong terbuka, motor dia dorong ke dalam. Disimpan tuh deket gerbang, gerbang ditutup kembali. Waduh, memang beda kalau rumah orang kaya. Halaman depannya aja tuh bisa dibangunin 2 rumah tuh. Halaman depannya si Bos Rudi 2 kali lebarnya rumah si Agus. Agus pun berniat langsung ke teras. Namun baru beberapa langkahnya Agus terhenti. Agus mendengar suara ribut pekikan monyet dari arah belakang rumahnya Bos Rudi. Loh, sejak kapan si Bos Rudi piara monyet? Pikir Agus nih. Penasaran dong si Agus. Emang kepo dia orangnya nih. Mentang-mentang udah kenal sama yang punya rumah. Agus pun berjalan mengendap-endap ke arah samping kanan rumah yang mengarah langsung ke halaman belakang. Nah, ketika sedang berjalan berusaha tak menimbulkan suara, Agus kembali terdiam ketika dia mencium bau dupa yang begitu menyengat. Lah, bau dupa? Ini lagi ada apaan nih? Pikir Agus.
Lalu disambung kembali dengan suara pekikan monyet, yang pekikannya pada saat itu membuat bulu kuduk Agus meremang ketakutan. Makin penasaran nih si Agus. Agus pun terus berjalan sampai tiba di pojok belakang rumah. Agus melongok. Terkejut dia. Di belakang rumahnya Bos Rudi, yang seluruh rumah ini dipasangi pagar dinding yang tinggi, dari luar gak bisa ngeliat ke dalam. Agus melihat ada monyet warna putih di dalam kandang besi. Namun bukan monyet yang membuat Agus terkejut, tetapi di samping kandang besi itu ada sosok Bos Rudi lagi duduk bersila, pakai baju warna putih dengan kain sarung warna hitam. Dan di depannya Bos Rudi itu ada seperti sesaji beberapa dupa yang tertancap menyala. Dan di depan sesaji ada patung monyet Anoman. Gemetar Agus di situ. Ya Allah ya Robi, apa jangan-jangan si Bos Rudi teh muja? Agus pun ingat kan masalah monyet di gudang, sama penampakan monyet selama perjalanan ketika jemput material nganterin ke Cikalong dengan Mang Elon. Makin kuatlah di sini kecurigaan Agus. Kalau memang sepertinya Bos Rudi itu muja monyet. Agus sambil jongkok, dia terus memperhatikan. Namun ketika Bos Rudi mau berdiri, buru-buru Agus mundur sembunyi. Dalam pandangan Agus, di kejauhan, Bos Rudi ini berdiri. Lantas celingak-celinguk memperhatikan sekitar halaman belakang. Seolah curiga ada orang ngintip aktivitas sesembahannya. Bahkan si monyet putih itu pun terdiam, seperti punya firasat pula. Itu monyet beneran apa monyet siluman? Kok warnanya putih? Wah, ini kalau ketahuan sama pemerintah, ditangkep nih, pikir Agus. Lah kan jarang loh monyet albino. Namun ketika Agus perhatikan kembali, saat Bos Rudi mulai berbalik pergi, monyet itu matanya kemerahan dan menatap ke arah posisi Agus sembunyi. Makin gemeter si Agus saat itu. Waduh, bener-bener nih. Ini monyet pasti bukan monyet sembarangan nih. Lawong kita penghobi burung nih dapat perkutut mata merah. Wow, luar biasa. Apalagi kalau perkutut alam. Lah ini monyet, matanya merah, bulunya putih. Langka banget tuh. Kalau beneran memang itu monyet asli. Takut ketahuan, Agus pun akhirnya mundur perlahan, kembali berjalan mengendap-endap ke arah depan rumah. Di sini Agus mulai menenangkan diri agar tak dicurigai oleh Bos Rudi. Buka sandal naik ke teras berlantai marmer. Agus pun mencet bel pintu rumah. Suara bel pintu berbunyi. Tak berselang lama ada suara langkah kaki, pintu dibuka. Ternyata Bu Sinta, istri Bos Rudi yang buka pintu malam itu. Mang Agus, ada apa Mang? Ini Bu, Bos Rudinya ada? Ada Mang, ada. Mau ketemu si Bapak? Iya Bu. Ya udah, Mamang tunggu dulu di depan. Nanti saya panggilkan Bapak, ucap Bu Sinta yang lantas masuk ke dalam. Agus duduk di kursi di teras rumah. 1/4 jam kemudian, Bos Rudi pun datang sambil tersenyum menyapa Kang Agus. Mang Agus,
Ada apa, Mang? Ah, ini bos, ada perlu. Mau ngambil material lagi? Padahal mah tinggal langsung aja, Mang, ke anak-anak besok. Ambil langsung ke gudang. Bukan, bos, bukan. Ini loh, mau nganterin duit, bos. Duit? Duit apa? Maklum orang kaya, lupa tuh sama utang recehan kayak gitu. Itu loh, bos, duit material beberapa minggu lalu. Saya kan ngutang, bos. Nah, kebetulan duitnya udah cair. Sambil nyodorin duit di amplop coklat. Duit pun diterima oleh Bos Rudi. Langsung dia hitung. Selepas selesai menghitung, sambil tersenyum, Bos Rudi mengambil sejumlah uang dari amplop coklat. Mang, ini kan 12 juta, udah pas nih. Tapi karena Mamang langganan saya, tak kurangin nih, Mang. Cukup 10 juta saja. Yang 2 jutanya buat Mamang. Ucap Bos Rudi. Di sini terkejut dong si Agus. Lawang biasanya ngasih bonus paling cepet 200, 300. Lah ini 2 juta langsung dikasih ke Agus. Waduh, bos, ini gak kebanyakan, bos. Enggak lah, Mang. Keuntungan yang saya dapat kerjasama dengan Mang Agus itu berkali-kali lipat lebih banyak dari ini. Nah, ini ambil aja, Mang, buat Mamang. Ucap Rudi sambil tersenyum penuh arti. Makasih loh, bos. Udah buat Mamang aja, terserahlah mau dipakai apa juga. Buat anak-anak jajan kek atau apalah. Yang jelas saya mohon, Mang, kalau ada proyek lagi jangan lupa ngambil barangnya dari saya. Wah, gampang itu, bos, gampang. Lepas itu, Agus pun bergegas pamitan pulang. Singkatnya nih, Agus keluar dong dari halaman rumahnya Bos Rudi, langsung melaju. Awalnya dia mau langsung pulang ke Cidadap. Namun di perjalanan, Agus ini mikir, nih uang memang udah hak gua nih, pikir Agus. Tapi kasihan Kang Yusuf. Itu duit kan hasil pinjam dari bank. Nah, di sini loh mulianya Kang Agus. Walaupun uang itu diberikan oleh Bos Rudi untuk dirinya, namun Agus tahu Yusuf bayar hutang itu hasil pinjam ke bank. Nah, di sini Agus pun berniat mengembalikan uang itu kepada Kang Yusuf. Agus bukannya banyak duit, tapi di sini rasa persaudaraan lebih kuat. Namun ya walau seperti itu, ambil aja cepet ya buat beli rokok, pikir Agus. Mampir ke warung dia, beli rokok 3 bungkus, ngambil duit pemberian dari Bos Rudi. Duit diserahkan nih ke si pemilik warung. Namun ketika duit diterima sama pemilik warung, si pemilik warung ini agak terdiam. Mang, kenapa, Bu? Kok duitnya wangi, Mang? Bukan duit tumbal. Loh, si ibu sembarangan. Ya bukan atuh, Bu. Enggak, soalnya agak beda aja nih. Duitnya bau minyak wangi. Oh, itu, Bu. Mungkin bau dari dompet saya. Jelek-jelek begini, dompet mah selalu wangi, Bu. Ucap si Agus beralasan. Walau dalam pikirannya bergejolak dia. Maaf deh, Mang, bercanda, ucap pemilik warung. Lalu serahin duit kembalian. Agus keluar dari warung, kembali melaju mengendarai sepeda motornya. Dan sepanjang perjalanan, Agus ini mikir. Sampai berhenti dia cek kembali duit dalam dompet pemberian dari Bos Rudi. Lah emang aneh loh. Ketika dicium oleh Agus, tuh duit bau wangi, wangi minyak. Yang padahal kan itu duit dari bank, diterima Yusuf, diserahin ke Agus. Agus waktu nerima duit dari Yusuf, gak ada tuh bau minyak. Kenapa selepas dari tangan Bos Rudi jadi bau minyak wangi? Pikiran Agus udah mulai kemana-mana. Jantungnya bergemuruh kencang. Rasa takut mulai hinggap dalam hati dan pikirannya. Namun ketika tiba di depan halaman rumah Kang Yusuf,
Agus kembali merogoh dompetnya. Bau wangi duit itu hilang kembali. Aneh kan? Tadi wangi waktu beli rokok, lah sekarang tiba di rumah Kang Yusuf, baunya hilang. Agus pun hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Gak ngerti dia. Agus uluk salam ketuk pintu. Yusuf yang buka pun terkejut. Loh, ada apa Gus? Ada perlu Kang, ngomong di dalam aja, ucap Agus sambil tersenyum. Mereka duduk di ruang tamu. Ada apa Gus? Ini Kang, uang udah saya serahin ke Bos Rudi. Cuman kata si Bos Rudi, cukup 10 juta aja. Sebenarnya ya sisa yang 2 juta dikasih ke saya. Cuman kan saya tahu Akang ini kan dapat duit hasil minjem. Nih, saya kembalikan. Wah, yang bener Gus. Lah ini buktinya. Agus nyerahin duit yang tadi. Diterima oleh Yusuf, dihitung ulang. Loh, kok kurang cepet Gus? Lah tadi pakai beli rokok Kang. Tak minta. Kamu, ya udahlah, gak apa-apa. Makasih ya Gus, makasih. Padahal kamu bisa aja tilep ini duit. Toh Akang kan gak bakal tahu karena memang harga barangnya total 12 juta. Gak apa-apa Kang. Ya udah, saya pamit dulu Kang. Agus pun pamitan pulang. Lah besoknya, pagi-pagi Agus kembali datang. Bekerja, rampungin ngecat rumah. Ya perkiraan tinggal 2 hari lagi lah. Semua rampung dicat sampai di bagian depan rumah. Nah, ketika tengah hari Agus lagi asik ngecat, tiba-tiba Agus terkejut mendengar suara teriakan Reni. Anak Kang Yusuf, keponakannya Agus. Agus pun langsung lari keluar dong. Bahkan Kang Yusuf lari pula dari dapur. Ternyata Reni kakinya nginjek paku karatan. Darah merah mengucur dari bekas luka tusukan paku. Agus terkejut lantas suruh Reni dibawa ke puskesmas oleh Kang Yusuf. Takutnya tetanus. Diantarlah tuh langsung sama si Kang Yusuf. Bahkan Teh Cici, istrinya Kang Yusuf, ikut nganter pula, khawatir dengan luka tusukan paku yang begitu dalam di telapak kaki anaknya. Di rumah pun hanya tinggal Agus sendiri. Agus ngelanjutin ngecat lagi. Nah, pas lagi ngelanjutin ngecat, Agus mendengar suara pekikan monyet. Lah, kok ada suara monyet? Pikir Agus. Awalnya Agus tak peduli, namun suara monyet itu kembali terdengar dan seperti berasal dari atap rumah Kang Yusuf. Di sini Agus pun keluar. Ketika menoleh menengadah ke atap, tepat memang di atap rumahnya Kang Yusuf ada monyet abu ekor panjang yang entah berasal dari mana. Ketika Agus perhatikan, dia ingat monyet yang dulu di mobil pick up-nya Mang Elon. Hus, hus, usir Agus. Namun monyet anteng aja diem. Lagi berusaha ngusir tuh monyet, tiba-tiba di kejauhan Agus pun mendengar suara teriakan anak-anak. Monyet, 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 sambil berlarian. Perhatian Agus pun teralihkan. Dia jalan ke depan ke pinggiran jalan. Jang, apa? Anu Mang, ada monyet Mang, tadi lari kemari. Monyet? Monyet abu-abu? Iya Mang, iya. Tuh, ucap Agus, nunjuk ke atap. Namun ketika ditunjuk, monyet itu sudah hilang. Penasaran, Agus pun lari. Dia cek sekitar rumah, tapi tak terlihat ada monyet sama sekali. Nah, di sini Agus pun nanya ke anak-anak yang tadi berlarian. Kalian lihat monyet di mana? Tadi Mang di pos ronda. Itu loncat-loncat di atap rumah warga. Makanya kita kejar. Oh gitu. Mungkin monyet yang lepas. Nanti juga pemiliknya datang nyariin. Ucap Agus yang langsung berlalu pergi. Masuk kembali ke rumah Yusuf menyelesaikan pekerjaannya.
Sore itu pekerjaan ngecat rumah sudah rampung. Reni pun sudah datang dengan kaki dibalut perban. Agus langsung pamitan pulang ke rumah. Baliklah lagi dia ke desa Cidadap tempat tinggalnya. Kita tinggalkan Kang Agus. Cerita berlanjut pada keluarga Kang Yusuf. Malam harinya, Reni yang tadi sore habis dari puskesmas, disuntik antibiotik, dibersihkan luka bekas tusukan pakunya. Reni ini di malam hari tubuhnya demam, badannya panas tinggi. Teh Cici ibunya ngompres Reni di dalam kamar. Sedangkan malam itu Kang Yusuf lagi di tengah rumah ngopi sambil ngerokok. Bu, udah dikasih obat? Udah Pak, sekarang lagi tidur. Cuma nih badannya panas banget, ucap Cici istrinya. Yusuf pun hanya diam, kembali menghisap rokoknya. Ketika lagi ngerokok, lagi ngopi, tiba-tiba terdengar suara buk di atap rumahnya Yusuf. Loh, apa tuh? Ucap Yusuf. Pak, ada apa Pak? Cici pun keluar, terkejut pula. Gak tahu Bu, tadi ada suara yang jatuh di atap. Baru saja mereka mau keluar ngecek, mereka mendengar suara monyet. Loh, ada monyet Pak? Iya ya Bu, ambilin senter Bu. Cici serahin senter ke Yusuf, lantas keluar. Ketika disorot oleh senter, betullah memang ada seekor monyet gede. Ini monyet hampir segede kambing. Lagi duduk tenang di atap rumahnya Yusuf. Loh Bu, itu monyet Bu. Monyet dari mana ya Bu? Gak tahu Pak. Seumur-umur tinggal di Cikalong, baru sekarang lihat monyet. Ya emang di situ nggak ada yang punya monyet. Gunung hutan tuh jauh loh. Ini pinggiran kota, monyet dari mana? Di tengah mereka yang sedang bingung dengan keberadaan monyet di atap rumah, tiba-tiba dari dalam kamar Reni menjerit seperti orang ketakutan. Agus dan istrinya Cici lari ke dalam menuju ke kamar sang anak. Di situ Reni dalam kondisi mata tertutup, meronta-ronta di dalam tidurnya. Ternyata Reni ngigau, berusaha dibangunkan oleh Agus dan Cici. Namun Reni tak mau tersadar, malah kerontaannya terdiam, mulut pun tertutup kembali. Reni kembali tidur lelap. Yusuf dan Cici hanya saling pandang keheranan. Bu, anak kita kenapa? Gak tahu Pak. Mungkin dia mimpi buruk. Sudahlah, sebaiknya kita tidur saja, ucap Cici yang sudah lupa perkara monyet di atap rumah mereka. Nah, pagi harinya Reni yang memang gak bisa mandi sendiri, tubuhnya begitu lemas, dan luka bekas tusukan paku terasa begitu sakit, dimandikan oleh Cici ibunya. Nah, pas lagi dimandiin, Cici ini nanya, Ren, semalam kamu kenapa? Mimpi buruk? Iya mah, mimpi buruk. Semalam Reni mimpi dikejar-kejar gerombolan monyet di tengah hutan. Ih, serem mah, amit-amit. Monyetnya pada serem semua, kayak gorila, ucap si Reni. Cici pun terdiam. Waktu itu dia lagi gosok punggung anaknya. Ah, itu mah cuman mimpi Ren, gak usah dipikirin. Iya mah, ucap Reni. Mandi selesai, dihanduki, dikenakan kembali pakaian, lantas dibopong masuk ke dalam kamar. Cici pun menidurkan Reni di atas ranjang. Anaknya kembali tertidur lelap selepas diberi minum obat.
Nah, di sini Cici pun ngomong ke Yusuf suaminya. Kang, ternyata memang betul semalam si Reni mimpi buruk. Mimpi apa, Bu? Yaitu, Pak, katanya si Reni mimpi dikejar gerombolan monyet di tengah hutan. Katanya monyetnya serem-serem, Pak. Apa itu pertanda ya, Pak? Alah, pertanda apa? Wajarlah kalau orang lagi demam, pasti mimpinya aneh-aneh. Kita kan dulu waktu kecil pernah ngalamin juga, ucap si Yusuf. Cici pun terdiam. Lepas itu, mulai terjadi hal aneh di kediaman mereka. Bahkan bukan hanya di rumah Yusuf, hal-hal aneh dirasakan pula oleh warga desa Cikalong yang berdekatan tinggal dengan Yusuf. Setiap malam, entah dari mana awalnya, warga semua dibuat heran. Ketika malam menjelang larut, maju ke tengah malam, orang-orang keheranan karena sering mendengar suara pekikan monyet yang begitu kencang. Ini ampe warga itu begadang nyari-nyari sumber suara pekikan monyet. Namun diubek-ubek termasuk ama yang pada ronda nih, gak pernah mereka nemuin monyet malam itu. Dan bukan cuma sekali, malam-malam berikutnya pun sama. Aneh, tiap menjelang tengah malam pasti ada suara pekikan monyet di desa Cikalong. Hal itu terjadi 1 minggu lamanya berturut-turut. Sedangkan di rumah Yusuf makin parah lagi. Reni setiap malam terus mengigau seperti orang ketakutan, menjerit-jerit tak jelas. Namun setiap kali dibangunkan, Reni gak mau tersadar. Dan ketika pagi hari ditanyai, Reni mengaku mimpi buruk yang sama dikejar-kejar gerombolan monyet. Hal lain yang terjadi di rumahnya Yusuf, ketika menjelang maghrib, di dalam rumah selalu tercium bau yang begitu wangi. Baunya mirip bau dupa. Namun hanya bau, asap tak ada. Apalagi dupa yang terbakar gak ada sama sekali. Dikelilingi rumah gak ada apapun. Hanya saja bau itu selalu hilang tepat sekitar jam 9 malam. Nah, tak berselang lama habis bau dupa ini ngilang, Reni yang tidur di kamar pasti ngeronta dan ngejerit-jerit gak jelas. Di sini Yusuf dan istrinya mulai curiga. Kenapa ya, Pak? Tiap malam muncul bau dupa. Terus si Reni pasti ngejerit ngeronta, ngigok terus selepas bau dupa hilang. Dan tiap tengah malam di kampung kita kok selalu muncul pekikan monyet. Ini ada apa sebenarnya, Pak? Mama jadi curiga, takut terjadi sesuatu sama si Reni. Di sini Yusuf mulai berpikir yang aneh-aneh. Karena awal munculnya monyet itu kan ada di atap rumahnya. Malam itu, karena Reni yang terus meronta, terus menjerit dalam tidur, Yusuf dan istrinya memilih begadang menunggui Reni di dalam kamar. Ketika sedang duduk di dalam kamar anaknya, Yusuf dan istrinya bergantian ngompres keningnya Reni yang begitu panas. Yusuf dikejutkan dengan suara benda jatuh dari ruang tamu. Yusuf pun lari keluar kan. Ketika sampai di ruang tamu, Yusuf terkejut ada monyet seperti lutung hitam legam di kursi ruang tamu dengan asbak rokok pecah berserakan di atas lantai. Namun ketika Yusuf teriak, lutung itu menghilang dari pandangan Yusuf. Nah, besok paginya nih, Cici langsung menuju ke kamar anaknya
berniat memandikan Reni. Namun ketika masuk ke dalam kamar, Cici menjerit melihat kaki Reni yang terkena tusukan paku itu bengkak. Besarnya sama dengan pahanya Reni. Yusuf di kamar mandi langsung pakai handuk lari ke kamar Reni. Ada apa, Mah? Lihat, Mah. Kok kakinya Reni jadi bengkak begini, Pak? Semalam kan enggak. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa sebenarnya? Pak, ini kenapa anak kita, Pak? Dan dari bekas lubang tusukan paku itu mengeluarkan nanah. Pak, kita bawa ke dokter, Pak. Yusuf mengangguk. Dia bergegas mandi, pakai pakaian, gantian dengan sang istri, lalu bawa Reni ke dokter, ke rumah sakit terdekat di kota mereka. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, diperiksa, dokter hanya mengatakan Reni kena infeksi tetanus. Dan mengharuskan Reni dirawat selama beberapa hari. Dan begitu dirawat di rumah sakit, ketika ada tetangga yang menjenguk di hari kedua Reni menginap, Yusuf dan Cici terkejut mendengar cerita dari tetangganya. Kalau sudah 2 hari di Cikalong, di dekat rumah Yusuf, para tetangga melihat ada seekor lutung berkeliaran. Lutung? Yang bener teh. Bener teh Cici, ada lutung. Namun aneh, ketika dikejar sama warga mau ditangkap, lutung itu ngilang di kebun Mang Jumadi. Loh, kok bisa teh? Gak tahu, Ada yang bilang katanya Mang Jumadi muja lutung. Soalnya udah 2 kali nih, lutung lari ke sana dicari gak ada. Cici dan Yusuf hanya saling pandang kebingungan. Mereka pun menganggap itu ya cuma rumor aja. Nah, hari ketiga Reni sudah diperbolehkan pulang. Namun tetap kakinya masih bengkak, hanya dililit perban. Tiba di rumah, Reni yang sudah mulai agak membaik, walau kaki masih terasa sakit, tetapi panasnya sudah turun. Namun yang lebih parah ternyata, baru sehari di rumah, dari luka tusukan paku yang sudah mulai mengering, itu kembali basah dan mengeluarkan nanah serta cairan hitam yang baunya begitu busuk. Cici pun heran. Perban dia buka, lalu obat yang seperti serbuk ditaburkan untuk mengeringkan luka. Itu obat dari dokter juga. Namun makin hari, cairan tetap merembes keluar. Pak, apa kita bawa lagi si Reni ke dokter? Nanti saja, Bu. Kalau obat sudah habis, baru kita bawa lagi ke rumah sakit. Cici pun hanya bisa mengikuti saran sang suami. Namun malam itu, masih di bulan Juli nih. Waktu itu sudah masuk bulan Muharram. Malam itu, selepas jam 8 ngasih obat, lalu menaburkan obat puyer pengering luka, Reni tertidur lelap. Nah, di sini saat Cici dan Yusuf tertidur di dalam kamar mereka, mereka terbangun mendengar suara riuh, suara monyet memekik, saling bersahutan begitu banyak di belakang dan di depan rumah mereka. Seolah rumah Yusuf malam itu dikelilingi puluhan monyet. Yusuf beserta dengan Cici terbangun, lantas bergegas keluar dengan hati begitu ketakutan. Suara monyet terdengar semakin jelas di telinga mereka. Namun ketika keluar dari rumah, tak ada satu ekor pun monyet yang terlihat. Suaranya nyata, namun wujud monyet tak ada. Disinilah Yusuf betul-betul yakin ada yang tak beres malam itu.
Maka di sini Yusuf langsung telepon Kang Agus. Jam 10 malam itu, Agus mengangkat telepon dari Yusuf. Ketika Agus mendengar cerita Yusuf tentang keanehan di rumah pasca renovasi selesai, perihal monyet dan suara monyet yang jelas terdengar malam itu, namun tak ada wujud yang nampak, membuat Agus terkejut. "Gus, pokoknya kamu segera ke sini. Kamu cari orang pintar. Akang takut ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi kepada Reni. Si Reni sering mimpi dikejar-kejar gerombolan monyet, Gus." Pucat pasi mukanya Agus. Lantas Agus berkata dia mau langsung ke sana bawa orang pintar. Nama Ki Kasman, sesepuh di desa Cidadap, langsung terlintas di kepalanya Agus. Telepon ditutup. Ketika selesai menutup telepon, Agus bergegas membangunkan istrinya, izin jemput Ki Kasman dan langsung menuju ke rumahnya Yusuf. Sedangkan Yusuf pasca selesai nelpon Agus, dia dan Cici langsung lari ke dalam rumah karena mendengar Cici menjerit-jerit di dalam kamar. Ketika ditemui ke dalam kamar, Cici dalam posisi meringkuk di pojok kasur sambil menunjuk ketakutan ke arah pojok kamar. Yang katanya Cici melihat ada seekor monyet hitam legam dengan kuku-kukunya yang tajam mau menyerang dan menerkam Reni. Makin ketakutanlah di sini Yusuf dan Cici. Singkatnya nih, Agus jemput Aki Kasman, sesepuh di Cidadap tuh. Di perjalanan Agus ceritakan apa yang terjadi kepada ponakannya berdasarkan cerita laporan dari Yusuf. "Waduh Jang, buru-buru atuh Jang, ngebut. Takutnya telat." Telat apa Ki? Nanti pun kamu akan tahu. Nah di sini tiba di depan rumahnya Yusuf. Aki Kasman turun dari motor, lantas berdiri diam menyedekapkan dada di depan halaman rumahnya Yusuf. Mata Ki Kasman terpejam, lalu menginjakkan kaki ke atas tanah beberapa kali, baru berjalan menuju ke pintu yang lantas dibuka oleh Yusuf. "Di mana si Eneng Jang?" Di kamar Ki, di dalam kamar." Kasman lantas langsung menuju ke kamarnya Reni. Begitu pintu dibuka, "Astagfirullahaladzim, untung kamu cepat jemput Aki." "Loh, emang kenapa Ki?" tanya Agus. "Kalau telat, bisa-bisa nih si Reni yang dijemput." Maksud Aki, si Reni ini dijadikan tumbal. Kaget dong orang tua Reni, Yusuf dan Cici. Agus juga kaget dengar dari mulut Ki Kasman kalau Reni mau dijadikan tumbal. Di sini Reni, ketika Ki Kasman masuk ke dalam, yang tadinya tidur buka mata, melotot dan menggeram serta meronta, yang membuat Agus beserta kakak iparnya ketakutan. Ki Kasman lantas mendekat. Entah baca apalah dia tekan dadanya Reni. Reni semakin meronta, namun rontaannya mulai perlahan berhenti. Reni pun menutup mata layaknya orang tidur biasa. "Ambilkan air Jang, ambilkan air, agak banyak." Air matang Ki?" "Ya, air matang." Cici langsung ambil air dari dapur, sama tekonya tuh dibawa, disodorin ke Ki Kasman. Air langsung didoakan oleh Ki Kasman. "Minta gelas yang gede atau baskom." Wah, pada ribut lah tuh. Cici langsung lari ke dapur, bawa gelas salah, bawa lagi baskom, diserahin ke Ki Kasman. Terus air dalam teko yang sudah didoakan dijampi-jampi, disiramkan sebagian ke dalam baskom. Jang Agus, ini cipratkan di sekeliling rumah buat jaga-jaga." Agus langsung nerima baskom dari Ki Kasman. Dia bergegas ke halaman depan.
dan mulai mencipratkan air mengelilingi rumah kakak iparnya. Nah di sini ketika Agus nyiprat-nyipratin air, Agus terdiam mendengar suara monyet dan ketika menoleh dari salah satu kebun warga, tepat di dekat rumpun bambu, ada seekor monyet seukuran manusia menatap tajam ke arah Agus yang membuat Agus begitu ketakutan. Agus buru-buru sambil nyipratin air setengah lari, dia balik lagi ke dalam kamar dan Ki Kasman sedang mengobati Reni. 1 jam lamanya nih Ki Kasman baca-baca doa atau apalah di dalam kamar. Agus dan 2 kakak iparnya ini hanya bisa menunggu-nunggu dengan hati dan pikiran yang begitu cemas. Dan selepas Ki Kasman selesai, untuk malam ini masih bisa diselamatkan. Loh, maksud Aki gimana Ki? Kita bicara di ruang tamu. Pada ke ruang tamu. Nah di sini Ki Kasman berkata, Reni itu sudah mau diambil jadi tumbal pesugihan. Lah, siapa Ki yang tega numbalin anak saya Ki? Ucap Yusuf dengan nada penuh amarah. Aki tak tahu, Aki tak tahu. Namun yang jelas, kalau ingin anakmu selamat, harus ditebus Jang. Harus ditebus. Ditebus. Maksudnya, ya ditebus. Diganti, biar anakmu tak diambil oleh mereka. Pakai apa Ki? Ayam cemani, ucap Ki Kasman. Ternyata Ki Kasman meminta seekor ayam cemani untuk menebus tumbal, menggantikan Reni agar Reni tak mati diambil jadi tumbal oleh si pelaku pesugihan yang tak disebutkan siapa namanya. Di sini yang tersadar cuman Kang Agus. Dalam pikiran Kang Agus, satu nama terlintas, Bos Rudi. Namun di sini Agus pun gak berani bicara, takut salah dia. Ayam cemani nyari di mana Ki? Banyak Jang, di kolektor ayam hias ada. Di Facebook juga banyak di grup, ucap Ki Kasman. Yang walaupun aki-aki ya biasa main Facebook mah bisa dia, diajarin sama cucunya. Akhirnya ya karena ingin anaknya selamat, Yusuf pun setuju. Lantas meminta Agus untuk mencarikan ayam cemani sesuai keinginan Ki Kasman. Besoknya Agus lantas nyari nih. Dapatlah nih dari salah satu kolektor ayam hias. Dan harganya, harga ayam cemani yang sesuai dengan persyaratan Ki Kasman itu luar biasa mahal. Ayam cemani lidah hitam yang waktu itu katanya dibanderol sekitar 8 juta. Namun uang 8 juta apa artinya ditimbang nyawa? Dibayar langsung sama Yusuf tuh. Selepas ayam cemani didapat, langsung laporan ke Ki Kasman. Di akhir bulan Muharram saat itu, Ki Kasman pun lantas melakukan ritual tebus tumbal untuk menyelamatkan Reni. Malam itu, berbagai umbo rampe digelar di dalam kamarnya Reni. Ki Kasman mulai mengobati Reni, menjampi-jampi dan sejenisnya. Yang jelas selama prosesi pengobatan, hawa di rumah itu terasa begitu menyeramkan. Tubuh Reni tak henti-hentinya meronta, seperti yang kerasukan. Lalu selepas itu, ketika Reni sudah kembali tertidur lelap, Ki Kasman mengajak Agus menyembelih ayam cemani di belakang rumah. Lalu darahnya itu dibalurkan mengelilingi dinding rumah. Jadi dinding rumah itu dibalur sama darah ayam cemani. Buat benteng katanya, pagar gaib. Selepas itu, ayam cemani, ubo rampe, dan sajen dibungkus kain kapan. Lalu bersama dengan Agus
tengah malam itu dibawa ke pinggiran sebuah sungai besar, langsung dilarung ke sana. Selepas selesai prosesi pengobatan dan pelarungan ayam cemani, mereka balik kembali ke rumahnya Yusuf. Sudah, semua prosesi sudah dilakukan. Reni selamat, hanya tinggal menunggu pemulihan. Bawa saja ke dokter untuk mengobati luka di kaki kanannya, ucap si Aki Kasman. Nah, singkatnya malam itu pada pulang nih, di perjalanan Agus ini bertanya kepada Ki Kasman, "Ki, apa benar kalau yang numbalin si Reni itu Bos Rudi yang punya material di tengah kota?" "Loh, kok kamu tahu, Jang?" "Tahu, Ki." Nah, si Agus cerita ke Ki Kasman apa yang dia lihat waktu mau ngasih duit ke Bos Rudi. "Sudah, Jang, diam, jangan banyak bicara. Kalau ketahuan Bos Rudi, kita orang kecil bisa apa?" "Iya, Ki, yang penting ponakan saya selamat, Ki." Nah, singkatnya nih, selepas diobati oleh Ki Kasman, jelang 1 minggu kemudian dibantu pengobatan medis dari dokter, Reni pun berangsur-angsur mulai pulih sampai sembuh seperti sedia kala. Namun nih, selepas sembuh bisa aktivitas seperti biasa. Tepat di tahun 2024, Reni kembali kambuh. Reni kembali mengalami mimpi buruk. Didatangi rombongan monyet beraneka rupa, dan monyet-monyet itu berkata akan membawa Reni karena sudah tiba waktunya. Bahkan Reni mengaku melihat penampakan monyet di dalam kamar yang seperti mau membunuh dirinya. Bahkan Yusuf serta Cici sering pula melihat bayangan serta penampakan monyet di kediaman mereka. Di sini Yusuf pun minta tolong lagi kepada Agus menghubungi Ki Kasman. Namun ketika Ki Kasman didatangi, Ki Kasman ini angkat tangan, tak sanggup menolong Reni. Nah, akhirnya di sini Kang Agus waktu itu di tahun 2024, bulan Februari, di bulan Rajab, dia ngubungin kita. Selepas mendengar cerita Kang Agus, bahkan Kang Agus ini sempat heran, kenapa ya Kang? Kan udah ditebus sama ayam cemani, tapi kok sekarang kambuh lagi? Ya memang terus terang aja, kebanyakan menebus tumbal hanya untuk menyelamatkan pada tahun itu saja. Tahun depannya pasti kena lagi, karena jarang yang permanen. Lawang bisnis kan, duit bro. Hanya saja di sini Aki Kasman terbilang jujur. Dia sampai angkat tangan gak sanggup. Karena memang udah gak bisa lagi diselamatkan menurut ukuran Ki Kasman. Maka waktu itu kita ke sana. Setelah diperiksa segala macam, akhirnya mau tak mau Eka. Kebetulan lagi Reni waktu lahir belum diakikahi. Gak apa-apa, akikah udah dewasa gak apa-apa. Bahkan yang udah meninggal pun mau diakikahi boleh. Nanti dagingnya disodakohkan. Akhirnya sembelih kambing waktu itu, akikah, lalu daging kambingnya disodakohkan, dan dari pahala sodako daging kambingnya inilah yang membantu menyelamatkan Reni dari tumbal pesugihan. Nah, waktu itu selepas diurus, semua prosesi selesai, Reni mulai berangsur pulih, sampai total pulih 21 hari pasca ruqyah pelepasan tumbal. Karena kalau perempuan 21 hari mandi taubat. Kalau laki-laki ya 41 hari. Baraya semua tahulah yang udah pernah diruqyah, pasca ruqyah itu kan mandi taubat. Laki-laki 41 hari, perempuan 21 hari. Nah, Reni selesai ruqyah, waktu itu langsung mandi taubat selama 21 hari berturut-turut. Alhamdulillah sembuh. Namun kabar yang tak disangka-sangka muncul 1 minggu pasca selesai mandi tobatnya Reni. Nah, di sini Kang Agus cerita, kalau 1 minggu pasca Reni selesai mandi tobat, udah pulih total, gak lagi mimpi buruk,
Dan tentunya sebelum tidur sering sholat dafil bala juga, istiqomah, biar dijaga. Kang Agus cerita, katanya salah satu sopir Bos Rudi yang bertugas ngangkut dan nganterin bahan material, yang tak lain adalah Mang Elon, mati mendadak di dalam mobil yang diparkir di gudang. Waktu itu ketika diperiksa sudah kaku tak bernyawa sepertinya. Menurut mereka, Mang Elon mati terkena angin duduk. Namun Agus yakin bukan terkena angin duduk. Yang jelas sepertinya Mang Elon mati jadi tumbal pengganti karena Reni selamat. Kenapa? Karena ketika prosesi pemandian jenazah, Agus yang ikut hadir pada waktu itu, Agus melihat beserta para pemandi jenazah lain ada bekas seperti cakaran samar di dada kanan Mang Elon. Nah, itulah kisah yang dituturkan dan dibagikan oleh Kang Agus tentang keponakannya yang hampir mati menjadi tumbal, ditumbalkan oleh bos material langganan Kang Agus sendiri.